warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan hari ini, pertemuan ke-10, kita masuki pertemuan 10 kurang 5 pertemuan lagi sebelum UAS. Insya Allah UAS Januari awal ya. Jadi di pertemuan ini kita materinya dikit, nggak banyak. Kita akan membahas tentang pivot table. Jadi pivot table itu bagaimana kita membaca sebuah tabel yang amat banyak dan membuatnya lebih mudah dibaca. Rangkuman, istilahnya pivot itu istilahnya acuan, poros. Jadi bagaimana kita merubah poros sebuah tabel itu sesuai dengan yang kita inginkan. Dan di pertemuan ini insya Allah nanti nggak ada tugas karena saya belum sempat ngoreksi tugas yang kemarin, jadi biar saya ngoreksi tugas yang minggu kemarin dulu. Jadi pertemuan ini kalian bisa praktekkan sendiri-sendiri, nggak perlu dikumpulkan. Di contoh laporan Excel-nya ada saya taruh di e-kampus ya. Di e-kampus kalian bisa download materi sama contoh file penjualan yang bisa kalian praktekkan untuk pembuatan pivot table. Jadi tujuannya apa sih pembuatan pivot table itu? Tujuannya yang pertama adalah pivot table digunakan untuk memanajemen tabel laporan yang berukuran besar. Jadi kalau ada sebuah laporan, apa itu tabel apapun itu, sebuah laporan penjualan dan lain-lain, kita bisa menggunakan pivot table supaya lebih mudah dibaca untuk membuat laporan. Atau supaya kita bisa membuat summary atau ringkasan dari sebuah penjualan, kita ambil data-data yang diperlukan saja. Seperti itu. Definisinya di pivot table dapat membuat tabel rekapitulasi yang akan mempermudah Anda menganalisa data tanpa mengganggu dan mempengaruhi data aslinya. Jadi kita dapat mempermudah menganalisa dan membuat aturan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan tanpa mempengaruhi atau mengganggu data aslinya. Langsung saya praktekkan. Contohnya seperti ini, saya buka dulu file pivot table-nya. Jadi di sini contohnya ada sebuah tabel laporan penjualan. Saya perbesar biar kelihatan. Karena laporan penjualan itu biasanya dia memasukkan data harian ya. Jadi acuannya di sini hari. Terus baru variabel lain atau kolom baris lain. Ada salesnya siapa, produk yang dijual apa, dijualnya dari mana, harga jualnya sekian, HPP-nya sekian, terus labanya sekian. Nah, kalau kita membuat laporan terus kita menampilkan tabel seperti ini kan agak susah dibaca ya. Kita nggak tahu, kurang enak dibaca atau bikin pusing gitu ya. Apalagi kalau datanya ratusan sampai ribuan, itu agak susah. Jadi caranya kita membuat pivot table, yaitu dengan cara yang pertama kalian klik insert. Di atas ini ada insert, terus kalian pilih pivot insert, terus kalian pilih pivot table. Di situ yang paling pojok kiri ada menu pivot table. Nanti kalau kita klik, dia otomatis men-select tabel yang kita buat di sini. Otomatis select tabel yang kita buat. Kalau tabelnya ada 2, kita hapus dulu gitu ya. Kita pilih tabel mana saja yang ingin kita buat menjadi pivot table. Seperti itu. Terus yang selanjutnya choose where you want to pivot table report be replaced, to be placed. Mau ditaruh di mana pivot table-nya? Mau ditaruh di samping sini? Bentar. Saya select dulu. Terus mau ditaruh di new worksheet. Kalau kita pilih new worksheet nanti akan muncul di worksheet baru ya, atau Excel yang halaman baru kosong, atau di existing worksheet, yaitu di
di worksheet yang setelah kita buka. Contohnya di sini saya pilih existing worksheet. Kita pilih existing worksheet, terus ini masih kosong ya. Kita klik bagian mana yang pivot table mau kita buat. Contohnya kita taruh di bawah sini. Oke, di situ kita tinggal klik OK. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini ya. Di sini ada, di atas ini adalah header tabel tadi, ada tanggal, sales, produk, daerah, harga jual, HPP, dan laba. Di bawah ini ada, di sini ada report filter, di sini ada kolom label. Label kolom itu kolom ya, yang ke samping, atau row label, tabel yang ke bawah atau baris ke bawah. Terus ini ada value total. Nanti otomatis akan menjumlahkan total masing-masing data yang isinya adalah variabel angka atau angka ya, atau nilai. Kemudian di sini saya klik, saya pilih dulu, di sini saya pilih sales. Dan akan muncul sales, terus saya pilih produk, terus saya tampilkan harga jual dan laba. HPP-nya enggak. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini kan, ini namanya pivot table. Di sini kita bisa lihat pivot itu artinya acuan. Jadi kita bisa acuan atau poros ya. Jadi kita bisa membuat porosnya itu apa saja. Kalau di sini yang jadi acuan adalah nama salesnya. Dari nama masing-masing sales, baru di drop down dia itu berhasil jual apa saja. Kalau di sampingnya kita taruh di kolom labelnya, kita taruh harga yang berhasil dijual. Di sini ada totalnya. Terus laba yang berhasil didapatkan, di sini ada totalnya. Di paling bawah juga ada total jumlah keseluruhan. Jadi kalau seperti ini kita akan lebih mudah melihat sebuah laporan, sebuah tabel penjualannya, daripada kita dibandingkan kita harus melihat laporan penjualan seperti ini. Ini kan akan nggak susah untuk dibaca, susah untuk dipahami ya, diambil apa saja yang perlu dipelajari. Tapi kalau seperti ini kan kita bisa lebih mudah, oh ada sales ini berhasil jual sekian, ini. Sales ini berhasil jual apa saja. Terus laba yang didapatkan apa, seperti itu. Nah, pivot ini atau acuannya kita bisa rubah ya. Kalau gini acuannya nama salesnya kita bisa rubah menjadi semuanya produk gitu ya. Ya, kita tinggal tarik produknya ini kan sebelumnya di bawah, kita tarik menjadi move up. Nah, otomatis produk tadi menjadi acuan atau menjadi pivot. Nah, produk iPhone itu yang berhasil jual siapa saja, produk produk Samsung yang berhasil jual apa saja, Xiaomi yang berhasil jual apa saja. Kita juga bisa menyesuaikan keinginan kita, jadi semuanya, kalau saya nggak pengen menampilkan salesnya, tapi daerah yang dijualnya di mana saja ya, kita klik daerah. Nah, dia akan menampilkan iPhone itu terjual di daerah ini, Bandung, Jakarta, Surabaya. Samsung terjual di Bandung, Jakarta, Surabaya. Xiaomi juga terjual di Bandung, Surabaya. Di Jakarta ternyata nggak ada, seperti itu. Totalnya juga bisa di sampingnya seperti itu. Kita juga semuanya, kita hanya pengen tahu labanya saja ya, harga jualnya kita hapus. Nanti akan menampilkan labanya saja. Di sini juga kita bisa filter row label ini, kalau kita klik di situ ada filter, ingin menampilkan semua atau menampilkan iPhone saja gitu ya, dan lain-lain. Jadi intinya pivot table itu kita bisa merubah acuan tabelnya. Kalau di sini kan kita nggak ada acuan tabel, acuannya itu tanggal di sini. Terus kalau kita pengen jadikan acuan yang menjadi acuannya itu produk atau daerah, agak susah ya kalau dalam bentuk tabel. Berarti kalau dalam pivot kita tinggal menyesuaikan yang kita inginkan. Mau tanggal juga bisa. Saya pilih tanggal gitu. Oh, di Bandung itu tanggal sekian, Jakarta tanggal sekian, Surabaya tanggal sekian. Kalau nggak kita balik daerahnya di atas, baru barangnya. Kalau Bandung barangnya ini terjual sekian, Samsung barangnya ini terjual sekian, Xiaomi barangnya ini terjual sekian.
Itu kegunaan dari pivot table. Sebenarnya ada cara yang hampir mirip, yaitu filter ya, yang kita pelajari dulu. Kita bisa klik, kalau filter itu hampir mirip, tapi hanya filter di tabel sini ya semuanya. Di sini kita buat filter, kita klik paling atas, kita klik data, habis itu pilih filter. Nah, nanti akan muncul kotak pojok atas. Di sini kita bisa filter, semuanya daerah ini kita filter hanya daerah Surabaya saja yang ingin kita tampilkan gitu ya. Ini akan menampilkan daerah Surabaya saja. Terus produk kita inginkan yang Samsung saja, dari Surabaya Samsung gitu. Hampir mirip tapi agak harus susah karena kita harus ngeklik satu-satu. Tapi ini namanya filter. Jadi mau apa saja yang pengen disampaikan. Soalnya salesnya saya pengen menampilkan sales yang bernama Supri. Kita klik Supri, yang lain kita hilangkan centangnya, dia akan hanya menampilkan data Supri saja. Itu pivot table. Jadi materinya hanya seperti itu. Enggak terlalu banyak. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Setelah ini kalian boleh masing-masing bisa praktekkan di file Excel yang sudah saya upload ya di e-kampus, kalian download terus kalian praktekkan. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Pak, mau bertanya. Ini kan saya kampus saya nggak bisa, Pak. Ini saya jadi bagi link ke temen nggak apa-apa, Pak. Maksudnya e-kampusnya nggak bisa? Oh, nggak apa-apa. Iya, Pak. Ini saya Yang lagi di luar gitu. Jalan. Oh iya, nggak apa-apa. Jalan. Berarti yang login orang lain gitu maksudnya? Enggak, maksudnya saya Linknya. iya, kampus saya nggak bisa, error. Oh, error. Ya, ya nggak apa-apa. Nanti saya kasih. Ya, nggak apa-apa. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau di saya sih e-kampusnya bisa diakses ya. Mungkin kalau kadang koneksi internetnya agak terganggu kalau lagi mendung atau lagi hujan deras itu ya, biasanya agak susah. Karena sebenarnya koneksi harusnya nggak ada masalah ya, karena sebenarnya 90% internet itu nyambungnya lewat kabel, bukan lewat satelit. Masih 90% lewat kabel, yang sisanya 10% itu lewat satelit. Tapi harusnya nggak ada masalah. Kenapa masih lewat kabel? Karena satelit itu masih jarang sebenarnya. Kalau sampainya HP kita itu sebenarnya nggak ke satelit ya, HP kita ke BTS itu dari kabel, disambungkan ke kabel-kabel gitu. Jadi internetnya itu sebenarnya antar negara itu ada kabel-kabel yang terhubung antar negara. Dulu kan pernah kejadian kabel internet yang menuju ke Indonesia yang dari Singapura itu kan putus, itu kan terganggu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan untuk materi kita hari ini? Mungkin minggu depan kita akan belajar tentang Google Spreadsheet ya. Kita ganti produk. Masih istilah aplikasi spreadsheet. Jadi istilah dalam Excel itu salah satu produk aplikasi spreadsheet yang dibuat Microsoft. Nah, kalau Google itu punya namanya Google Spreadsheet. Dan lebih powerful karena Google Spreadsheet itu kita nggak perlu install ya, kita tinggal buka linknya, kita buat akun Gmail, kita sudah dapatkan Google Spreadsheet, dan kita bisa berkolaborasi ya, maksudnya berkolaborasi, kita bisa buat file kita kerjakan tugas di Google Spreadsheet, terus orang lain juga bisa nambah atau ngedit dalam hal yang bersamaan di dalam Google Spreadsheet. Itu fungsinya, jadi kita bisa ngerjakan bareng-bareng dalam satu file yang sama, dan juga ada fungsi-fungsi yang bisa lebih mudah digunakan karena di Google Spreadsheet kan online. Jadi semuanya kita pengen menerjemahkan bahasa gitu bisa pakai Google Spreadsheet juga bisa, translate atau mencari mata uang, konversi mata uang dari dolar ke rupiah secara real time gitu. Itu juga bisa, cari cuaca,
hari ini itu juga bisa, jadi lebih banyak yang bisa dilakukan di Google Spreadsheet daripada di Excel. Dan semua fungsi yang ada di Excel juga bisa dilakukan di Google Spreadsheet ya, dari VLOOKUP, sum, average, dan lain-lain. Itu saja yang ada. Kalau nggak ada yang ditanyakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Tidak ada, Pak. Oh, kalau tidak ada, boleh saya akhiri, saya tutup. Jadi sisa waktunya boleh kalian praktekkan untuk masing-masing praktek pivot table ya. Nggak ada tugas karena saya belum sempat untuk koreksi tugas kemarin. Jadi saya koreksi tugas yang minggu kemarin terlebih dahulu. Jadi untuk yang belum mengerjakan juga silakan kumpulkan tugas minggu kemarin tentang VLOOKUP, tentang VLOOKUP, H lookup. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Perhatiannya, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.